Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma ba'd fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidajumma rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Dialah Allah yang telah memberikan kehidupan, rezeki serta hidayah kepada kita, yang dengannya kita masih berada di jalan ketaatan kepada-Nya. Kita memuji Allah dan pujian yang tak henti-hentinya, seraya memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Salat serta salam adalah kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah pilih untuk menjadi nabi dan rasul kita, yang mana setiap sisi kehidupannya menjadi suri teladan terbaik bagi kita, menjadi panutan untuk kita bisa mengikuti jejak beliau hingga kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap tahun, secara khusus pada waktu ini, yang mana pada hari ini kita jatuh pada 11 Muharram. Bulan Muharram bukan hanya sekadar perpindahan tahun Islam, tetapi Muharram selain ia merupakan bulan-bulan haram, sesungguhnya bulan Muharram ada satu peristiwa yang besar, yang dahsyat, yang mana pada tema Jumat kita kali ini kita akan mengupas tentang spirit hijrah di dalam perubahan diri, keluarga dan bangsa kita. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Secara singkat dan sederhana, sebagaimana disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah secara khusus selama 13 tahun. Beliau berdakwah secara sir, dari mulut ke mulut, dari pintu ke pintu, sampai terbentuklah halaqah Darul Arqam. Tidak banyak pengikut Nabi ketika itu, yang mana terdiri sebahagian besarnya dari orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi tidak mulus, bahkan ia mengalami penentangan yang luar biasa. Pada akhir di menjelang hijrah, penentangan ataupun perlawanan kepada dakwah Nabi terbukti dengan beliau bahkan mendapatkan penghinaan, mendapatkan bahkan pernah dilemparkan dengan kotoran. Beliau pernah dicekik lehernya, puncaknya beliau ingin dibunuh. Tepat pada satu malam ketika telah bersepakatnya orang-orang pemuka Quraisy ketika itu dengan mengutus satu orang pemuda yang kuat dari setiap suku ataupun kabilahnya, mana mereka mengepung Nabi, mengepung rumah Nabi dan bersepakat ingin membunuh Nabi. Datanglah perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi dengan segala persiapannya telah melakukan persiapan yang matang. Beliau menyiapkan Ali bin Abi Thalib sebagai ahli strategi untuk bahkan menggantikan dirinya di tempat tidurnya.
Aisyah dan Asma binti Abu Bakar telah disiapkan untuk nanti menyiapkan perbekalannya. Telah ada petunjuk jalannya, telah ada orang yang mengintainya. Hijrah Nabi tidak hanya sekedar perjalanan begitu saja, penuh dengan strategi dan rencana yang matang. Jamaah dimakan Allah SWT, singkat, Nabi berhijrah bersama Abu Bakar, sahabat yang sangat ia cintai. Sungguh penuh dengan lika-liku perjuangan Nabi, perjalanan hijrah Nabi. Singkat cerita, sampailah ia ke kota Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, tidak banyak pengikutnya. Tapi setelah Nabi berhijrah dan menetap di kota Madinah, hanya 10 tahun dakwah Islam, dengan terbukti semakin banyak orang-orang Arab ketika itu mereka memeluk bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulnya. Jamaah dimakan Allah SWT, semestinya Muharram ini tidak hanya sekedar kita pahami, kita maknai sebagai perpindahan penanggalan Hijriyah. Adalah sebagaimana Umar bin Khattab dengan para sahabat telah bersepakat ketika itu tidak menjadikan tahun kelahiran Nabi sebagai waktu penanggalan Hijriyah, tetapi mereka menetapkan dari peristiwa hijrah. Ada apa dengan hijrah itu? Mengapa hijrah dijadikan pedoman, dijadikan penetapan untuk menetapkan tahun Islam? Maka jamaah dimuliakan Allah SWT, di sinilah hendaknya kita maknai yang sebenarnya, yang mana semestinya setiap diri kita, setiap keluarga kita, setiap lembaga-lembaga Islam hendaknya menjadikan tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriyah ini sebagai satu momentum besar, sebagai turning point, sebagai titik balik, sebagai dakwahnya Rasulullah SAW. Makanya para ulama mengatakan tahun baru Islam ini sebagai kebangkitan Islam, adalah momentum bagi kita untuk kita berhijrah. Hijrah secara akar kata ia berasal dari kata al-hajara yang bermakna berpindah ataupun meninggalkan. Secara syar'i berhijrah artinya al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindahnya seseorang dari negeri syirik, negeri yang kafir, menuju negeri yang Islam, makna secara syar'inya. Maka jamaah dimakan Allah SWT, hijrah dibagi menjadi dua bentuk. Hijrah yang pertama, hijrah berpindah tempat. Secara khusus sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang telah ia lakukan ketika itu, sehingga ada hadis la hijrata ba'da fatul Mekah. Yang dimaksudkan dalam hadis ini yakni adalah hijrahnya Nabi, bahwasanya Nabi tidak akan berhijrah lagi setelah ia berhijrah ke Madinah. Secara khusus setelah fatul Mekah, karena dengan peristiwa fatul Makkah itu intisarul alam, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan kita bisa menyaksikan hingga detik ini sampai saat ini, termasuk telah sampai ke negeri kita, ke pelosok-pelosok yang jauh dari bumi Arab ketika itu. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Hijrah berpindah tempat yang kedua, hijrahnya secara umum. Jikalau ada orang Islam, jikalau ada seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, tetapi ia menetap ataupun ia berada di sebuah tempat, katakanlah negeri yang kafir, maka di sini ada 3 hukum. Hukum yang pertama, ia wajib berhijrah. Ketika ia tidak mampu menampakkan agamanya, karena sesungguhnya syahadat itu adalah kesaksian yang hendaknya kita persaksikan kepada orang lain. Maka jikalau ada seorang muslim, seorang mukmin yang tidak mampu mengikrarkan syahadatnya, bahkan dikhawatirkan terganggu agamanya, murtad agamanya, maka ia wajib berhijrah sebagaimana orang-orang Islam ketika itu. Nabi dengan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam surah An-Nisa ayat 97,
disebutkan innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan, telah dimatikan oleh para malaikat, yang mana mereka disebutkan telah menzolimi dirinya sendiri. Malaikat bertanya, qalu fima kuntum, ada apa dengan kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka menjawab, orang-orang yang tidak mau berhijrah ketika itu, sungguh kami dulu adalah orang-orang yang ditindas, orang-orang kafir karena kami tidak berhijrah. Kembali para malaikat berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Bumi Allah itu luas, dengan itu kalian bisa berhijrah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dalam ayat ini dengan jelas Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak mau berhijrah, termasuk hukum hijrah, tidak akan pernah putus hingga hari kiamat. Para ulama berkata, la tanqatil hijrah hatta tanqatil taubah. Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqatil taubah hatta tatlu syamsi min maghribiha. Tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Jadi jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik tentang hijrah ini, bahkan banyak ayat yang menggandengkan kata-kata iman dengan kata-kata hijrah, ditambah dengan kata-kata jihad fi sabilillah, yang menandakan bahwasanya hijrah merupakan prinsip di dalam Islam. Kalau kita dikhawatirkan bisa terganggu agama kita karena kita menetap pada suatu tempat yang katakanlah negeri yang dihuni oleh kebanyakan orang-orang kafir, maka wajib bagi kita untuk berhijrah. Illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali kata Allah, orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki, dari kaum perempuan, dari anak-anak yang mereka tidak berdaya dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk mereka berhijrah. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang kedua, dan inilah secara konteks pada saat ini, hijrah yang hendaknya kita terus lakukan secara khusus pada momentum Muharram ini, yakni hijrah secara maknawi. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 5 Allah Ta'ala berfirman, warrujza fahjur. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah perbuatan maksiat, tinggalkanlah perbuatan yang buruk, tinggalkanlah perbuatan dosa. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Nabi kita juga pernah bersabda menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berhijrah itu siapakah mereka? Wal muhajir man hajara man nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hijrahkan diri kita. Kita hijrahkan kemalasan kita. Kita hijrahkan kekikiran kita. Kita hijrahkan sifat-sifat yang tidak baik mazmumah menuju sifat-sifat yang mahmudah. Kita hiasi diri kita apabila kita masih sering marah. Kita hijrahkan diri kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Kita hijrahkan diri kita dari diri kita yang masih malas beribadah untuk diri kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah secara fisik, hijrah secara pikiran, hijrah secara sifat yang kita miliki, mentalitas yang tidak baik. Dan hijrah ini hendaknya kita lakukan, dan inilah yang hendaknya pada konteks pada masa kini. Ini yang dimaksudkan dengan hijrah yang sebenarnya. Maka jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah ini kita bacakan bahwa sebagai orang-orang yang berhijrah, mereka akan mendapatkan keutamaan yang besar, mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya surah Al-Baqarah yang telah kita bacakan tadi, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang berhijrah, mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 195, Allah Ta'ala berfirman,
falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffirun anhum sayyi'atihim. Orang-orang yang berhijrah itu akan diampunkan segala kesalahan-kesalahannya. Wala dikhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan dimasukkan dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sawaban min indillah wallahu innahu husnus sawab, dan itulah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang berhijrah akan mendapatkan tempat yang baik di muka bumi ini, juga akan mendapatkan rezeki yang banyak. Dalam surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, bahwa seorang orang yang berhijrah keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan bumi Allah yang baik, yang luas, dan juga akan mendapatkan rezeki yang banyak. Maka jamaah dimakan Allah SWT, masih banyak ayat-ayat tentang hijrah, kurang lebih ada 31 ayat. Mari kita baca, mari kita jadikan sebagai spirit bagi kita untuk kita melakukan perubahan secara khusus diri kita, secara khusus keluarga kita, lingkungan kita, bahkan termasuk perubahan negara kita, bangsa kita. Sebagian Muhammad SAW telah merubah, telah melakukan suatu revolusi yang besar. Dengan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah terjadi perubahan yang besar. Ini adalah contoh yang baik untuk kita, dan maka hendaknya kita melakukan hijrah, yang mana pada saat ini momentum hijrah ini adalah momentum terbaik untuk kita melakukan perubahan diri kita, keluarga kita, lingkungan, dan bangsa dan negara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.